kalau misalnya kok dia itu nggak punya minyak wangi yang dipakai, yang ada cuma tibil mar'ah. Ini sebagaimana disampaikan oleh Bukair, salah satu perawi dalam satu hadis berkenaan dengan ini, walau min tibil mar'ah, walaupun dari tibul mar'ah. Tibul mar'ah itu berbeda dengan tibun nisa. Walaupun maknanya sama-sama minyak wanginya perempuan. Karena fungsi tibul mar'ah lebih ke perempuan sebagai istri ya Ustaz ya? Iya, jadi lebih luas juga. Tibun nisa pasti termasuk tibul mar'ah. Tapi tibul mar'ah belum tentu merupakan tibun nisa. Tibun nisa itu sebagaimana takrif yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah khafiya rihuhu, tersembunyi baunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam bincang istimewa kita Wewangi Tuntunan Nabi. Karena ngikutin Nabi itu Masya Allah selalu istimewa. Termasuk alhamdulillah ini di penghujung Ramadan Ustadz. Di apa ya? Kalau kemarin berbincang minyak wangi itu bagian dari memuliakan Ramadan dari awal, kemudian khususnya 10 hari terakhir, apalagi hari ke-24 malam ke-24. Nah, sekarang apakah ada Ustadz tuntunan atau contoh dari para salafus soleh tentang memakai minyak wangi di hari raya Idul Fitri maupun mungkin Idul Adha? Iya. Pertama-tama mudah-mudahan Allah Ta'ala terima puasa kita, amin, ibadah kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan berikutnya, amin, dan Allah Ta'ala terima seluruh amalan-amalan dan ampuni dosa kita. Amin. Yang kedua, menyambut bergembira dengan Id bukan karena kehilangan puasa, bukan karena perginya Ramadan. Dahulu para salafus soleh itu berdoa selama 3 bulan agar puasanya itu diterima. Masya Allah. Jadi pasca Ramadan, padahal di bulan Ramadan berdoa agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak tergesa-gesa untuk merasa diterima. Hari ini kita merasa bahwa banyak muslimin yang belum apa-apa sudah mengatakan mari kita rayakan kemenangan. Dan bahkan tidak jarang khotib mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini telah diampuni seluruh dosa kita. Bagaimana kita bisa akan sampai ke sana kalau semisal puasa kita ini termasuk yang disebut-sebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni orang-orang, banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali ju' wal atas, lapar dan dahaga saja. Dan ada orang-orang yang didoakan dengan doa celaka oleh malaikat Jibril karena dia itu mendapati bulan Ramadan dan keluar dari Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni. Nah, dahulu para sahabat, tabi'in dan salafus soleh itu merayakan, menyambut Id itu bukan karena gembira ditinggal Ramadan, tidak, tetapi karena memuliakan syiar, tetapi karena rasa syukurnya bahwa Allah panjangkan umurnya sehingga sampai di akhir Ramadan. Dan di antara hal-hal yang dilakukan adalah memuliakan, adalah memberikan penyambutan yang khusus terhadap Id ini, baik pada saat sholat Idnya, karena Id itu berbeda dengan hari Jumat. Jumat itu kan Idnya pekanan. Id jadi Idnya
setiap pekan itu dalam tanda petik adalah Jumat. Nah, tuntunan berkenaan dengan wewangi pada saat Id itu seperti halnya ketika sedang Jumat. Karena tuntunan menggunakan minyak wangi dari Jumat pun ini diantara adalah tuntunan berkenaan dengan Id. Nah, apa yang paling utama untuk dipakai, dan sekali lagi mari kita ingat bahwa kalau sholat Jumat itu ya hanya di hari itu saja. Wabil khusus di sholat Jumatnya itu saja yang paling pokok. Tapi Id itu ada Idul Fitri, nanti ada Idul Adha yang masa Idnya lebih lama, gitu ya. Akan masing-masing ada berbeda rentang waktu yang telah disyariatkan oleh agama ini. Lalu apa yang dipakai dalam kaitannya dengan keluar menuju sholat Id ini sebagaimana ketika kita keluar untuk ke masjid dalam rangka sholat Jumat, yakni mengenakan yang paling utama adalah duhan. Duhan ya, jadi duhan. Rumpun minyak wangi dari duhan ya. Duhan itu adalah rumpun tib. Tib ya. Ya, minyak wangi yang tabi'i, alami, asli dan thayyib yang berasal dari lemak kayu atau hewan. Lemak kayu atau hewan. Ada dari hewan ada misik, ada ambar, dan ada lagi yang lainnya. Kemudian dari kayu ada cendana, ada oud, dan ada lagi beberapa lagi lainnya. Meskipun sebagian ulama menyebut bahwa cendana, gaharu, cemara wangi, dan berbagai macam wewangian yang berasal dari kayu itu, lemaknya kayu, semuanya disebut sebagai al-aluwah. Al-aluwah. Nah, ala kulli hal, jadi yang paling utama adalah memakai duhan. Kalau tidak ada, maka kita memakai minyak wangi terbaik yang kita miliki, mungkin dari raihan. Raihan itu adalah tib alias minyak wangi yang tabi'i, asli, alami, dan asli dan thayyib. Yang bahannya itu berasal dari bunga atau buah. Nah, kalau dari biji bunga ini yang saya masih belum memastikan itu termasuk duhan ataukah termasuk raihan. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya kok dia itu nggak punya minyak wangi yang dipakai, yang ada cuma tibil mar'ah. Ini sebagaimana disampaikan oleh Bukair, salah satu perawi dalam satu hadis berkenaan dengan ini. Walau min tibil mar'ah, walaupun dari tibul mar'ah. Tibul mar'ah itu berbeda dengan tibun nisa. Walaupun maknanya sama-sama minyak wanginya perempuan. Karena fungsi tibul mar'ah lebih ke perempuan sebagai istri ya, Ustaz ya? Iya, jadi lebih luas juga. Tibun nisa pasti termasuk tibul mar'ah. Tapi tibul mar'ah belum tentu merupakan tibun nisa. Tibun nisa itu sebagaimana takrif yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ialah khafiya rihuhu, tersembunyi baunya. Tersembunyi itu bukan berarti tidak ada, melainkan hanya tercium dari jarak sangat dekat. Adapun tibul mar'ah adalah minyak wangi yang ma'ruf dipakai oleh perempuan, tetapi belum tentu memenuhi kriteria tafilat. Sehingga jika tibul mar'ah itu termasuk yang tidak memenuhi kriteria tafilat, yakni kalau dipakai orang tidak menjumpai bau itu pada dirinya, orang sekelilingnya, maka dia tidak boleh dipakai oleh perempuan itu keluar rumah, termasuk untuk menuju tempat sholat Id. Jadi walau minti bil mar'ah, walaupun pakai minyak wanginya perempuan itu bukan berarti kalau perempuan boleh pakai jika tidak memenuhi unsur tafilat. Artinya sebenarnya itu berlaku untuk suaminya ya, untuk laki-laki ya. Kalau nggak ada yang dari duhan, maka bisa memakai yang dari raihan. Ketika nggak ada yang ini, tidak ada yang rumpun raihan, berarti bisa menggunakan walau minti bil mar'ah.
walaupun dari minyak wanginya perempuan, entah itu tibun nisa secara lebih spesifik ataukah itu tibul mar'ah secara lebih umum. Tapi yang jelas di sini kan walau min tibul mar'ah secara umum. Contoh, ada minyak wangi yang kalau kita perhatikan pembahasannya mengenai hal itu cukup pelik ya. Sebagian ada yang melarang laki-laki memakainya. Tetapi kalau dipakai perempuan tidak ada yang mempermasalahkan, yakni za'faran, khuluq. Kalau kita mengenal za'faran dengan baik, jenengan mungkin ingat bagaimana semerbaknya za'faran itu tersebar kemana-mana. Apalagi kalau za'faran itu dicampurkan dengan mawar. Masya Allah. Dan kita ingat khuluq itu adalah minyak wangi yang bahan utamanya za'faran, campuran utamanya war, dan ada lagi beberapa campuran lagi lainnya. Artinya ini termasuk tibul mar'ah, tetapi tidak boleh dipakai perempuan untuk berangkat sholat Id. Kenapa? Karena tidak memenuhi ketentuan tafilatin. Tafilat itu adalah sebagaimana takrifnya dari Rasulullah Muhammad SAW, la yujad minkunna, karena ini kepada perempuan, rihut tib, tidak didapati pada diri kalian itu baunya minyak wangi. Padahal sebenarnya pakai gitu. Pakai. Dan kalau kita dekat ke gini, Masya Allah, baunya semerbak betul. Tapi gini, sudah nggak tercium baunya. Apalagi cuma sekedar jarak setengah meter atau 1 meter gitu. Nah, jadi secara ringkas kita dapat menyimpulkan minyak wangi apa yang kita pakai. Kalau mampu duhun. Masya Allah. Kalau duhunnya bermacam-macam, pilihlah yang paling disukai. Misalnya, kok ya dia itu garu ada. Allah. Cendana punya. Anbar tersedia. Anbar gitu. tersedia. Misik ada. Nah, atau yang lain, cemara wangi ada. Kalau yang kreatif Ustaz, wah berarti kalau gitu ya apa tadi, misik saya pakai, anbar saya pakai untuk memuliakan. Nah, dalam hal ini ada dua pendekatan. Pertama, dan saya lebih menyukai ini, yakni memakai yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendekatan yang kedua ialah memakai yang terbaik dari yang kita miliki. Misalnya, kok dia itu punya oud, dan oudnya ini adalah oud yang sudah sangat tua, karena oud itu makin tua. Kalakasi namanya gitu. Oud kalakasi yang sangat tua. 50 atau 100 tahun. 150 tahun. Disimpan dalam sukatutib pada asalnya. Karena kalau disimpan dalam sukatutib ini makin lama akan semakin meningkat kualitasnya. Nah, kemudian dipakai. Berarti umumnya sengaja beli sukatutib minjil gil jamal seperti ini untuk minyak wangi yang istimewa, dipakainya di hari-hari istimewa ya, Idul Fitri. Dan itu tadi oud, walaupun oud, tapi Masya Allah ini bukan walaupun oud ya, karena tadi al-aluwah itu termasuk kategori yang sangat khusus juga ya. Sangat istimewa. Ini oud kalakasi yang paling tua yang sekarang ini ada per tula. Tula itu sebenarnya bukan 12 mili, tapi untuk minyak wangi yang misalnya jasmin atau full atau yang lain-lain yang lebih ekonomis biasanya dihitung berdasarkan mili 12 ya. Ya, volume. Dibesarkan ya. Iya, tapi kalau untuk minyak wangi misik apalagi biasanya menggunakan ukuran aslinya, yaitu ditimbang berapa gram, 11,6 gram. Allah. Jadi nggak nyampe 12 gram. Padahal 12 gram pun belum tentu seukuran 12 mili. Sehingga karena saking berharga tiap tetesnya. Betul. Dan disitulah kita memahami, ya Allah, ini dalam surat Al-Mutaffifin. Tapi kembali lagi, nah kalau misalnya punya misik itu sudah sangat berharga juga. Tapi oud kalakasi yang paling tua 1 tula itu harganya sampai di atas 100 juta. Jadi kita bisa memilih yang disukai Rasul, berarti urutannya tadi mis atau
Misik dulu, misik atau apa tadi anbar. Ya, Tapi kalau atau- yang terbaik bisa memilih dari ya. yang ada itu mana yang kualitasnya terbaik itu Ustaz. Atau kalau kita tengok kadang misik itu campur dengan ambar juga. Wah, menarik itu ya. Apalagi kalau bagi Anda yang sudah memiliki keterampilan, belum keahlian tapi keterampilan untuk mencampur beberapa tip sehingga menjadi bau harum yang lebih kuat, lebih menyenangkan bagi penciumnya. Wah, itu ya. Masya Allah. Nanti kami dikirim juga boleh. Masya Allah, demikian ini mari kita sambut hari-hari istimewa khususnya Idul Fitri ini dengan mengikuti tuntunan Nabi termasuk dalam berwewangi dengan apa yang tadi bisa yang Rasulullah sukai atau dengan yang terbaik yang Anda miliki. Kalau Anda punya duhan, pakailah itu. Kalau nggak ada duhan, bisa pakai rumpun raihan. Kalau tidak ada, bisa menggunakan tibul mar'ah. Satu lagi agak salah paham. Iya. Kok yang terbaik tadi? Karena memang ini dituntunkan. Jadi kalau duhan, nah raihan tidak ada, memakai yang terbaik yang kita miliki. Jadi dengan demikian artinya kalau kemudian ada yang mengambil pilihan itu bukan berarti menyelisih tuntunan. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian sekali lagi selamat berhari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum a'maluna wa a'malukum jami'an wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.